Halo teman-teman. Nah, video kali ini aku bakal nih ya. Jelas banget prediksi Piala Asia. Oke, untuk di grup A. Kata gue Qatar, Cina, Lebanon dan Tajikistan. Ya, untuk Qatar, Cina itu tuh udah pasti pas. Kalau untuk Lebanon dan Tajikistan pasti ada yang bilang Tajikistan atau Lebanon. Ya, gue pilih Lebanon gara-gara Tajikistan beberapa game terakhir masih agak kurang. Untuk di grup B, yaitu grup B, yang pertama pasti Australia, yang kedua Uzbekistan, yang ketiga Syria, dan yang keempat adalah India. Sesuai ya kayak ininya. Ya, mungkin gara-gara India tuh beberapa gamenya tuh kalah. Padahal masih ada kemungkinan bisa ngalahin Syria untuk di posisi ketiga guys ya. Tapi ya India beberapa game sisanya tuh kalah cuy. Jadi gue gak yakin. Nih grup C nih pasti banyak yang memperdebatkan grup ini. Nah yang pertama pasti kalian kiranya tuh Iran. Enggak. Uni Emirates Arab yang pertama. Kedua Iran, ketiga Palestina, yang keempat Hong Kong. Kalau Hong Kong udah pasti, yang Palestina juga udah. Nah kenapa UEA aku simpen dia pertama. Ada beberapa faktor ya, Faktor pertama, Iran nih beberapa game itu lagi agak nurun dikit. Jadi kayak gak konsisten dikit lah. Jadi turun naik gitu. Kalau untuk UEA beberapa gamenya tuh masih konsisten. Ada yang draw, ada yang menang, dan itu tuh masih konsisten lah bisa dibilang. Dan kalau ada yang kalah pun palingan 1-2an. Kalau Iran ada beberapa yang seri dan kalah lah. Makanya aku simpen UAE di pertama, Iran kedua. Oke, ini grup D nih. Kalau orang luar pasti simpennya Jepang, Irak, lanjut Vietnam, baru Indonesia. Itu orang luar. Nah, untuk orang Indonesia pasti Jepang, Irak, Indonesia, dan Vietnam. Nah, untuk Jepang dan Irak udah pasti. Kalau untuk Indonesia, ini tuh pasti bakal menegangkannya tuh di game pertama melawan Vietnam. Ini pasti menegangkan banget, gak peduli. Pokoknya pertandingan lawan Vietnam ini yang paling krusial lah. Soalnya lawan Irak sama Jepang itu tuh udah kayak antara bumi sama langit tuh. Ya kalau untuk ke Irak palingan ya bumi ke bulan lah. Jadi masih jauh tapi lebih jauhan bumi ke langit. Ketujuh. Palingan antara neraka dan surga. Jadi ya, dan Indonesia untuk beberapa game melawan Vietnam terakhir Indonesia masih bisa menang loh. Ya tapi di di Asian Games ya, walaupun di Piala Asia U23 Indonesia kalah sama Vietnam. Tapi itu penalti. Oke, ini untuk di grup E. Ada ya, yang pertama Korea Selatan, yang kedua ada Bahrain, ketiga Jordan, yang keempat Malaysia. Nih antara Jordan dan Bahrain yang paling ininya, dan Malaysia juga bisa ada kemungkinan masih bisa lolos. Maybe untuk Bahrain dan Jordania ini tuh di beberapa match dua-duanya tuh masih agak gimana tapi lebih baik Bahrain. Dan untuk Jordan masih agak noob cuy. Bahrain masih di bawah. Dan Malaysia masih ada kesempatan untuk mungkin di posisi ketiga atau dua masih ada, tapi kayaknya kurang dah. Jadi aku simpan di posisi keempat. Ini dia untuk grup terakhir, ada grup F. Pertama pasti Arab. Nih, Arab Saudi. Yang kedua Oman, aku simpannya. Dan karena beberapa game terakhir ini tuh wow, bagus banget Oman. Yang ketiga antara Thailand atau Kyrgyzstan. Thailand di beberapa match terakhir dia ini tuh bisa menang lah. Bukan bisa menang sih, bisa dibilang agak anjlok, tapi sebelum kalah lawan Georgia sama Jepang itu tuh beberapa gamenya tuh masih nice lah. Soalnya Jepang itu tuh tim kuat dan Georgia bisa dibilang tim kuat juga. Dia ada di 80-an atau 70-an ya Georgia ini. Kalau untuk Thailand masih di atas 100, makanya aku simpan. Dan Kyrgyzstan beberapa matchnya dia ini tuh wah sampah. Hampir semua gamenya kalah untuk beberapa yang terakhir.
Oke, kita bakal langsung ke babak gugur guys ya. Ini pasti kosong semua. Oke, untuk babak gugurnya itu sorry, antara Cina atau Iran. Ya, aku bakal kasih tahu dari grup apa aja. Sabar, bentar. Oke, pas sudah dicek benar ya Cina lawan Iran, dan menurut gua menang Iran. Ya walaupun agak konsisten, tapi bener nggak konsisten. Itu 2-3, hampir aja kena comeback. Dan ada pertandingan selanjutnya, ada Jepang lawan Uzbekistan. Easy win bagi Jepang 3-0. Lanjut ada Australia Indonesia. Gua realistis aja, ini prediksi gua kan. Jadi 4-2 bagi kemenangan Australia, tapi Indonesia masih cetak 2-2, nggak apa-apa. Lanjut ada Arab dan Bahrain. Arab dan Bahrain itu antara ya cukup gampang sih. Ada Saudi Arabia 3-1 untuk kemenangannya. Ada UAE lawan Lebanon 5-2 hasilnya. Lanjut ada South Korea lawan Irak. Ini tuh bisa dibilang sulit banget. Pertandingannya ketat sampai harus ke penalti, men. Dan untungnya menangnya South Korea dengan skor 4-3. Lanjut ada Qatar yang gagal menang lawan Jordan. Tapi bukan kalah, 0-0, astagfirullah, 0-0. Nah, tapi untungnya Qatar menang di penalti 4-1. Lanjut ada Oman versus Syria. Oman menang 2-1. Lanjut ada Iran melawan Jepang. Iran kalah dengan skor 1-2. Lanjut ada Australia lawan Arab. Ini tuh penalti lagi dan ya 2 sama. Lanjut 0-3 bagi kemenangan Arab. UAE ya penalti lagi antara UAE yang lawan South Korea. Dan kemenangan 3-5. Ini penalti-penaltian cuy. Anjir, sumpah. Ini Qatar lawan Oman, menangnya Oman 1-2. Why? Karena ini tuh ada kutukan. Itu tuh yang menang Piala Asia sebelumnya bakal kalah di Piala Asia selanjutnya. Paling mentok ke quarter final. Dan ini tuh beneran. Beberapa yang lainnya tuh beneran cuy. Australia, Jepang, quarter semua. Jadi dan Irak juga quarter semua tuh. Wah. Jadi menurutku Qatar kalah dan Oman sebagai underdog. Wah, ini underdog sih. Dan Jepang menang 2-0 atas Arab dan kemenangan 3-2 bagi South Korea melawan Oman. Ini ya. Aduh, ini kalau ada babak 3-nya, ini yang menangnya kayaknya Oman. Kata gua 0-3. Kenapa? Oman ini underdog gila. Ini what the fucking underdog dan bukan penalti. Untuk Jepang melawan South Korea, ini tuh beberapa pemain Korea ini tuh lagi on fire banget. Ada Son lagi on fire cuy. Lanjut ada Ihang Chan lagi on fire, tapi kalahan bagi South Korea dan kemenang bagi Japan.